Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya akan menampilkan soal-soal yang ada di layar saya. Oke, saya mulai aja. Nomor 1, apakah penyebab kematian yang paling mungkin? Ini tentang forensik ya soalnya ya. Forensik 1. Apakah penyebab kematian yang paling mungkin? Seorang jenazah laki-laki berumur 30 tahun ditemukan pada tempat kejadian perkara TKP dalam keadaan tergantung pada tali yang terikat pada kayu atap yang melintang pada sebuah kamar. Pada pemeriksaan ditemukan tali menjerat leher satu lilitan simpul, hidung, telapak kaki jenazah menyentuh lantai, lebam mayat ditemukan pada ujung anggota gerak, bawah lidah tidak menjulur keluar mulut, bagian depan celana basah oleh cairan mani, pintu rumah terkunci dari dalam. Jawabannya 30 tahun. Gantung diri ya. Gantung diri. Yang di nomor 2, pada apakah kesimpulan visum et repertum yang paling tepat? Pada otopsi jenazah bayi yang dilakukan di rumah sakit didapatkan hasil janin laki-laki, panjang badannya 45, berat badan 2500 gram. Tali pusat masih melekat sepanjang 35 cm. Ujung tali pusat terpotong dengan tepi luka tidak rata. Paru berwarna merah tua, tepi tajam, dan tes apung paru negatif. Pada lambung didapatkan mekonium. Bayi, jenazah bayi cukup bulan, viabel, dan tidak pernah bernafas. Bayi cukup bulan, viabel, bayi cukup bulan, viabel, tidak pernah bernafas. Itu kunci jawabannya. Yang E, bayi cukup bulan, viabel, dan tidak pernah bernafas. Yang E. Nomor 3, apakah jenis luka yang paling tepat? Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan luka terbuka pada pipi kanan. Hasil pemeriksaan didapatkan tepi luka rata dengan sudut lancip dan tidak didapatkan memar. Luka berukuran panjang 7 cm dan dalam 0,5. Apakah jenis luka yang paling tepat? 30. Jenis luka iris akibat kekerasan benda tajam. Luka iris akibat kekerasan benda tajam. Luka iris akibat kekerasan benda tajam. Yang E. Luka iris akibat kekerasan benda tajam. E. Nomor 4, apakah jenis visum yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke UGD rumah sakit karena luka bacok 2 jam yang lalu. Pasien ini tanpa ketakutan. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak pucat dan terdapat beberapa luka bacok di lengan bawah kiri. Setelah penjahitan luka, pasien diperbolehkan pulang. Surat permintaan visum datang pada sore hari. 25 tahun.
definitif. Surat permintaan visum datang pada sore hari. Jadi jawabannya yang definitif. Definitif yang C. Definitif. Terus ya, nomor 5. Kapankah perkiraan saat kematian pada kasus tersebut? Penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan jenazah di tempat kejadian perkara pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 9. Pada pemeriksaan luar didapatkan lembar mayat berwarna merah keunguan di punggung, leher bagian belakang serta paha bagian belakang yang hilang dengan penekanan. Tidak didapatkan kaku mayat serta tidak ada tanda pembusukan. Kapan? Antara pukul 19 sampai 20 pada tanggal 30 Januari 2019. B. Nomor 6. Apakah jenis otopsi yang dilakukan? Seorang laki-laki berumur 50 tahun dirawat di rumah sakit tipe A dengan keluhan nyeri perut disertai muntah darah. Hingga hari ketiga kondisi pasien tidak ada kemajuan dan cenderung memburuk. Tim dokter multidisiplin telah berusaha keras melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur rumah sakit. Pada hari kelima kondisi pasien makin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Dengan komunikasi dan edukasi yang baik, pihak keluarga dapat memaklumi kejadian ini dan berterima kasih atas usaha yang dilakukan oleh dokter. Keluarga ingin tahu sebab kematian pasien, namun hasil pemeriksaan yang ada belum memungkinkan diambil kesimpulan. Dokter menyarankan dilakukan otopsi klinik. Yang C. Otopsi klinik C. Nomor 7. Apakah derajat luka yang paling tepat? Seorang anak perempuan 7 tahun dibawa ke UGD rumah sakit oleh orang tuanya ingin meminta visum karena mengalami penganiayaan oleh tetangganya. Pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada pipi kiri, bentuk celah ukuran panjang 7 cm, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar luka kotor. Anak tersebut mempunyai bakat keloid. Jadi luka derajat sedang. Yang luka derajat sedang. Yang A. Luka derajat sedang. Oke, hanya 7 soal aja yang saya tampilkan di layar. Semoga bermanfaat. Terus membahas soal yang lain dan mengerjakan soal-soal yang lain dan menghafal poin-poin penting dan dosis-dosisnya obatnya juga. One shot, salam semangat selalu walaupun ya reteker, tetap semangat, tetap berjuang terus, jangan pantang menyerah, terus semangat, sukses selalu. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.